Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 63. Halaman 63. 8, 9, 10, 11. Baris ke-11 dari bawah. Halaman 63 baris ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika, maka haruslah kamu, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Haruslah kamu bil iksari, memperbanyak, min hadza zikri al mubaraki, zikir yang diberkahi ini. Maksudnya zikir yang diberkahi ini adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi perbanyaklah zikir yang diberkahi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada di atasnya itu. Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwabur rahim, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allazi kana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihadhil manzilati,
dengan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah istighfar yang juga diajarkan oleh Rasulullah dalam satu majlis 100 kali. Maka orang yang mengamalkannya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majlis itu maksudnya kita sedang berada di satu tempat, lalu kita lagi nganggur, nggak tahu mau ngapain, kita zikir Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim selama 100 kali. Lalu kita melakukan aktivitas pindah tempat. Nah, di tempat itu kita berzikir 100 kali zikir ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini adalah maksur. Maksur itu adalah diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu di dalam suatu majlis mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali, hadirin sekalian. Wa balaghuna, dan sampai kepada kita berita annal Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ru'ya, diperlihatkan, ba'da mautihi, setelah kematiannya, fil manami, di dalam mimpi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ada orang yang bermimpi tentang Ahmad bin Hanbal. Fadzakaro, maka menyebutkan Ahmad bin Hanbal itu, annallaha, sesungguhnya Allah, nafa'ana katsiran, memberikan manfaat yang banyak kepada dia, kepada Ahmad bin Hanbal, bi kalimatin, dengan kalimat, sami'aha, yang beliau dengar kalimat itu, min Sufyan as-Sauri, dari seseorang bernama Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri ini adalah ulama yang tabi'in. Ahmad bin Hanbal juga tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang pernah melihat Rasul, namanya orang yang pernah melihat sahabat Rasul, namanya tabi'in. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Sufyan as-Sauri. Wahia hadhihi, kalimat ini adalah, jadi ada seorang ulama bernama Ahmad bin Hanbal. Beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, ada orang yang bermimpi ketemu Ahmad bin Hanbal. Lalu Ahmad bin Hanbal itu dalam mimpinya berkata, sesungguhnya saya mendapatkan kenikmatan ini di alam kubur ini berkat kalimat ini yang diajarkan oleh Sufyan as-Sauri. Nah, berarti orang yang mendapatkan kenikmatan kubur bisa kita mengamalkan kalimat ini, hadirin sekalian. Jadi kalau kita sudah selamat dari siksa kubur, insya Allah setelah alam kubur hari kiamat itu mudah, hadirin sekalian. Karena kubur itu raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Au khufratun min khufarin niron, atau salah satu jurang dari jurang-jurang neraka, hadirin sekalian. Berarti orang yang di alam kuburnya tenang, damai, mendapat nikmat, maka insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya orang yang di alam kubur diazab, disiksa kubur oleh Allah, na'udzubillah, maka setelah itu akan masuk nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, Ahmad bin Hanbal mendapatkan kenikmatan kubur. Beliau menjelaskan disebabkan dengan kalimat ini, hadirin sekalian, kalimat yang beliau sering baca. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an syai'in. Gitu kalimatnya, hadirin sekalian. Ini kalau orang yang kreatif, ini ditulis lagi lalu diharokati
Setelah itu buat diamalkan hadirin sekalian. Atau bisa juga zaman sekarang dipoto. Tapi harokatnya juga kita harus tahu. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in. Nah, ini yang sering diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma ya Allah, ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika dengan kekuasaan Engkau ya Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ighfirli ampunilah aku, kulla syai'in segala sesuatu, maksudnya seluruh dosa-dosaku, wala tas'alni janganlah engkau bertanya, an syai'in tentang sesuatu, tentang dosa-dosaku. Jadi ini doa yang luar biasa hadirin sekalian. Allahumma ya Allah ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu. Jadi Allah adalah Tuhannya segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu adalah Allah. Allah bilang ini enggak terjadi, tidak terjadi. Allah bilang ini terjadi, terjadi. Allah menghendaki seseorang disiksa, akan disiksa kubur. Allah menghendaki seorang tidak disiksa kubur. Itu semua berkat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Bi qudratika dengan kekuasaanmu ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ighfirli ampunilah aku. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dosaku banyak. Kalau Engkau mau mengampuni sangat mudah ya Allah. Meskipun dosaku banyak, saya lemah terus menerus berbuat dosa, Engkau maha mengampuni dosa ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Nah, seluruh dosaku ya Allah ampuni ya Allah, meskipun banyak kekurangan pada diriku. Nah, kurang lebih begitu makna daripada doa ini. Wala tas'alni janganlah engkau bertanya kepadaku an syai'in tentang sesuatu. Nah, kita mohon juga enggak ditanya di alam kubur hadirin sekalian. Jadi ada doanya, kita bisa enggak ditanya oleh mungkar dan nakir di alam kubur hadirin sekalian. Kalau Allah menghendaki, ya boleh-boleh aja, terserah Allah. Nah, ini doanya hadirin sekalian. Jadi man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, saya udah misalkan ditanya, saya kan udah baca doa ini, wahai malaikat. Nah, enggak, akhirnya oh ya enggak jadi. Nah, misalkan begitu, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki, itu bisa saja terjadi hadirin sekalian. Artinya kita insya Allah akan selamat jika Allah menghendaki selamat. Nah, Allah beritahu, nah ini ada doa yang bisa diamalkan, insya Allah terlepas dari siksa kubur atau dikubur mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keterangan kapan membacanya, berarti sebanyak mungkin kita baca, terserah, bisa ba'da sholat, minimal habis sholat sekali, itu pun hal yang bagus. Allahumma ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in. Nah, itu kita hendaklah mengamalkan, boleh tiap ba'da sholat atau minimal sehari satu kali pun sudah termasuk orang yang mengamalkan doa ini hadirin sekalian. Intaha, selesai, bimaknahu dengan makna kandungan doa. Fa'alaika, maka sebaiknya, aidon, maka haruslah kamu, alaika juga, bil iksari, memperbanyak, min hadhil kalimati, kalimat ini, al mubarakati, yang diberkahi. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya bahwa ini akan terbebas dari siksa kubur, maka hendaklah kita termasuk orang yang mengamalkan doa ini hadirin sekalian. Jadi hidup di dunia itu sementara. Kita akan mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita akan masuk ke alam kubur. Alam kubur itu
adalah hal yang pasti akan kita lalui sebelum masuk ke dalam surga maupun neraka. Hadirin sekalian, amal-amal solehlah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur maupun di akhirat nanti. Hadirin sekalian, maka di samping kita beramal soleh, doa ini pun patut kita baca karena akan menyelamatkan kita di dalam alam kubur. Hadirin sekalian, wa minal ma'suri, dan diantara yang diajarkan oleh Rasulullah, diantara sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, man, barang siapa, istaghfara, memohonkan ampun, Allah, kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan, sab'an wa ishrina marratan, sebanyak 27 kali. Jadi barang siapa yang memohon ampun kepada Allah untuk kaum muslimin dan muslimat sebanyak 27 kali, hadirin sekalian, dalam sehari, soro, maka orang tersebut menjadi minal ibadi, termasuk hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, ternyata ada cara yang mudah, hadirin sekalian, yaitu kita memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, mohon ampunkan kepada Allah. Jadi mohon ampunkan kepada Allah bagi untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Jadi kalau mau diredaksikan, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kita baca 27 kali setiap hari, hadirin sekalian. Maka kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah, hadirin sekalian. Alladzi bihim, yang disebabkan mereka, yang disebabkan hamba-hamba Allah tadi, yurhamul khalqu, makhluk-makhluk akan dirahmati oleh Allah. Disebabkan hamba-hamba Allah tadi, maka makhluk-makhluk manusia lainnya maupun hewan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim, dan disebabkan hamba-hamba Allah tadi, yumtirun, yumtarun, diturunkan hujan, hadirin sekalian. Jadi turunnya hujan berkat hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu punya ciri. Cirinya adalah memohonkan ampun kepada Allah bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin sekalian. Wa yurzakun, dan mereka diberi rizki. Berkat hamba-hamba Allah itulah makhluk-makhluk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti istighfar itu fadilahnya luar biasa, hadirin sekalian. Wa hadhihi, ini adalah maksudnya memohonkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ini adalah sifatul abdali, sifat dari waliullah, wali abdal. Wali abdal itu wali yang ibadahnya biasa tetapi dia bermanfaat buat orang lain, dan Allah memberi gelar waliullah, hadirin sekalian. Jadi ada waliullah itu yang prestasi ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, ada yang sholat sunnahnya luar biasa, ada yang puasanya luar biasa. Waliullah itu cirinya banyak ibadah. Nah, ada waliullah yang abdal. Abdal itu ibadahnya biasa tapi bermanfaat buat manusianya luar biasa, itu namanya wali abdal. Jadi ada waliullah namanya wali abdal. Jadi sholat 5 waktu dia tunaikan, yang wajib seluruhnya dia tunaikan, sholat sunnah dia tunaikan, sholat sunnahnya biasa, tahajudnya biasa, baca Qur'annya biasa, semua dia kerjakan sunnah-sunnah. Namun dia banyak bermanfaat buat manusia, dia dijuluki waliullah. Jadi dia juga waliullah, namanya wali abdal, hadirin sekalian. Nah, membaca doa ini adalah sifatnya wali abdal, hadirin sekalian.
min rijalillah, dari kekasih-kekasih Allah, wa ibadihis sholihin, dan termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Termasuk sifat hamba-hamba Allah yang soleh adalah memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat kepada Allah. Hadirin sekalian, nah kita baca 27 kali. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, 27 kali setiap hari. Maka kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan, yang berkat hamba Allah pilihan itu Allah turunkan hujan, Allah berikan rezeki makhluk, dan seterusnya. Hadirin sekalian, berarti ada 3 amalan yang hendaklah pada malam hari ini kita ketahui dan hendaklah kita amalkan. Nah, ini bisa juga dipotong shred. Lalu kalau nggak tahu ininya, lihat YouTube-nya, bisa juga dilihat YouTube-nya. Jadi tahu cara membacanya. Tujuannya adalah tahu cara membacanya jika ingin mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, menjadikan orang yang senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.